True life is not fellowship, it's discipleship. It's not living, it's life. It's not religion, it's kingdom. Terima kasih Bu Teresia atau Ibu Deborah. Saya juga pertama kali bergabung, tadi saya mengikuti puji-pujian. Saya tidak tahu nama Bapak tadi, hamba Tuhan yang melayani penyembahan dengan keyboard. Saya sangat diberkati Bapak. Saya juga merasakan kebersamaan jemaat ini. Saya kok jadi kerasan untuk bergabung ini. Ya, saya tidak berpanjang lebar, saya juga salam buat Pak Joy, Pastor Joy Israel. Ya, lama enggak ketemu. Ya, mari kita berdoa sebelum saya menyampaikan. Suara saya jelas? Bisa ditangkap? Jelas, Pastor, jelas. Halo. Baik, terima kasih. Jelas, Pastor. Baik, Bapa, anakmu menyediakan diri sebagai bejana karena engkau mengasihi umatmu. Engkau mengasihi gerejamu. Engkau mengasihi setiap kami. Basuh hati kami dan singkapkan kebenaran-Mu. Malam ini biarlah kami boleh menerima kebenaran yang memerdekakan. Kami boleh menggapai pintu kemurahan tata kasih karunia-Mu. Roh Kudus berkaryalah, engkau tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Engkau bisa bekerja, engkau melawat urapan-Mu, menjamah, menyembuhkan, membebaskan, memberi kekuatan, damai sejahtera. Nama-Mu saja dipermuliakan. Dalam nama Yesus. Amin. Baik, slide nomor 1. Jadi minta host, itu ada halamannya. Ketika kisah anak yang hilang, itu bukan semata-mata sebuah berita pengampunan pertobatan orang untuk KKR pertama kali terima Yesus. Tetapi lebih kepada sebuah peta. Sebuah peta perjalanan rohani, tetapi juga menyingkapkan apa yang disediakan Bapa kepada sang anak. Yang pertama kita lihat waktu dia pulang, berangkat itu perut kenyang, pundi-pundi penuh, jubah baru, dan sepatu baru. Waktu pulang, pundi-pundinya habis, catat baik-baik, perutnya lapar, dan jubahnya rusak. Nah, sehingga anak yang bungsu itu, dia tidak hanya butuh pengampunan. Dan dia datang ke rumah Bapak bukan untuk cari Bapak. Dia cari pertolongan. Dia cari makanan. Dia lapar. Kelaparan itu yang mendorong dia sampai ingin makan yang kotor, ampas, makanan babi. Oleh kemurahan Tuhan, saya dan istri baru saja melayani di Palangkaraya. Juga September yang lalu, kita boleh melayani KKR di ibadah KKR di SOE. Jadi peringatan tahunan ibadah. Jadi Tuhan bawa saya banyak mengajar, tetapi dalam 2 tahun, mulai tahun 21, tapi sebelumnya juga Tuhan bawa, oleh kemurahannya Tuhan bawa saya untuk izinkan untuk menjangkau anak muda bicara tentang berita pemulihan. Nah, ini yang pertama. Di Palangkaraya, saya melihat kita melayani di 3 kota, di Kasongan, kandidat IKN yang batal, lalu di Kahayan, kecamatan, tapi juga di Palangkaraya. Di Palangkaraya ada sekitar 1.000 anak muda berkumpul karena itu satu kota. Dan saya melihat sebuah, catat baik-baik, kelaparan akan perjumpaan dengan kasih yang dibutuhkan oleh manusia. Sebab manusia ini memang makhluk roh. Dia nggak hidup hanya untuk makan minum. Ada sebuah kebutuhan yang tidak dibutuhkan oleh binatang. Dia butuh cinta. Dia butuh martabat. Dia butuh destiny, mimpi, masa depan. Nah, ketika cinta tidak ada,
tidak tersedia, maka nafsu itu menggantikan. Ketika anak hilang itu lapar, anak bungsu. Makanan bersih yang sehat tidak ada, dia dipaksa untuk makan makanan yang najis. Saya melihat sebuah kelaparan akan perjumpaan yang mereka tidak mengalami sekalipun mereka sudah ke gereja. Belum mengalami. Yang kedua, ada sebuah kerusakan dosa seksual yang melampaui apa yang dipikirkan oleh orang-orang tua mereka ataupun generasi yang di atas. Narkoba, konon narkoba itu masuk lewat kalteng di situ. Nah, kebutuhan anak bungsu bukan hanya diampuni. Kebutuhan anak bungsu itu butuh makanan. Lapar. Yang kedua, keadaannya rusak. Nah, Bapa tidak hanya mengampuni. Bapa menyediakan makanan, memberi makan. Nah, apa yang disediakan Bapa? Slide nomor 2. Anak bungsu minta pertolongan. Mohon belas kasihan. Tetapi yang dia dapatkan lebih dari pertolongan. Mari kita tidak mengkotak, menyempitkan kasih Yesus. Itu hanya pertolongan. Bahkan anak bungsu dia minta pengampunan. Belas kasihan, pengampunan dan pertolongan. Tetapi yang dia terima itu adalah perjanjian. Ini keren. Ini akan merubah hidup kita. Sebab dia tidak hanya butuh penerimaan, pengampunan. Dia mengalami kerusakan yang ditandai dengan jubah. Ketika Adam jatuh dalam dosa, Adam itu kehilangan jubah. Adam tidak kehilangan agama. Adam tidak kehilangan peraturan. Adam kehilangan hubungan. Yesus membawa sebuah pemulihan hubungan. Kenapa hubungan? Saya sedikit. Karena peraturan tidak bawa kehidupan. Alam mengajarkan pada kita, listrik plus minus baru keluar. Sperma dan telur baru jadi janin. Life is all about relationship. Agama itu berhenti bicara benar salah. Yesus bicara satu hal yang tidak pernah diberikan agama. Kehidupan. Itulah sebab Yesus membawa sebuah jalan. Manusia yang berdosa itu bukan hanya menerima pengampunan. More than that. Perjanjian. Saya bayangkan apa itu perjanjian. Slide nomor 3. Perjanjian itu bukan sekedar sebuah belas kasihan. Allah itu kasih, dia mengasihi semua makhluk. Tetapi dia tidak sediakan sebuah kasih yang personal untuk setiap makhluk. Di dalam keterbatasan saya, mohon maaf kalau saya salah. Saya merasa Tuhan bahkan tidak menyediakan kasih yang personal untuk setiap manusia. Dia berkata, aku mengasihi Yakub dan aku membenci Esau. Saya belum bisa menyingkapkan yang sebenarnya persisnya. Tetapi kalau saya kembalikan diri saya bersyukur saya termasuk orang yang dipanggilnya. Saya tahu persis bukan saya yang pilih dia. Saya I don't have any idea at all to be a Christian. Dan saya tahu persis bukan saya yang pilih dia. Dan itulah bedanya Injil dengan agama. Agama itu kita pilih. Kita memilih agama. Tapi Injil kita nggak pilih. Kita dipilih. Kita dipanggil. Nah dikatakan bawalah kemari orang yang kukasih.
Ini orang yang, saya pakai istilah yang lebih kontemporer. Lebih konten. Yang ku sayangi. Aku mau mengikat perjanjian. Sama seperti ketika Yonatan ketemu Daud. Dia bukan hanya suka, dia sayang sama Daud. Dan bagaimana dia menyatakan sayangnya itu? Berdasar perjanjian. Korban sembelihan meterainya. Makanya anak yang hilang ketika dia datang, bapaknya bawa lembu, anak lembu yang tambun, disembelih di depan dia. Artinya bapaknya memperbarui perjanjian. Jadi yang diterima oleh anak yang bungsu, itu bukan hanya pertolongan. Dia bukan gembel dikasih nasi kotak, permisi. Dia bukan jadi gembel yang diberkati, perutnya lapar jadi kenyang semata. Tetapi dari gembel menjadi anak Bapa. Saya masih ingat 39 tahun yang lalu. Pertama kali saya dilawat Tuhan, saya tidak ketemu dewa, saya tidak ketemu penguasa. Saya ketemu Bapa. Saya panggil dia Papa. Tanpa saya mengerti. Roma 8:15. Dan flashback saya tahu saya menjadi anak Bapa malam itu, dan itu bukan sebuah cerita, itu bukan sebuah doktrin, itu sebuah pengalaman oleh karena Roh Kudus yang menyatakan. Saya tidak ketemu dewa, Bapak Ibu Saudara, saya ketemu Papa, Abi, Daddy yang menyayangi saya. Dan saat itu saya bersaksi, saya kusta, saya najis. Pakaian saya kotor. Tapi saya merasakan Bapa peluk saya. Dan dia menyatakan di dalam satu perjalanan waktu, sebuah perjanjian, sebuah cinta yang personal. Kalau di sini ada anak muda, satu cinta yang bukan cuma ngeraktir kebaikan. Cinta yang ngajak jadian. Yang diajak jalan. It's a personal love. Nah, anak yang bungsu minta common love. Jadikan aku satu pegawaimu aja. Salah satu. Aku nggak layak disebut anak Bapa. Aku sudah berdosa kepada surga dan Bapa. Yang ketiga dia belum katakan sudah disela oleh bapaknya. Dia mau ngomong, jadikan aku salah satu pegawai. Aku nggak minta jadi anak Bapak. Aku cuma jadi pegawai. Itu yang seringkali kita pikir pertama kali kita terima Yesus. Aku cuma butuh pertolongan Tuhan. Bisnisku bangkrut. Atau aku sakit. Keluargaku hancur. Aku butuh pertolongan engkau dewa atau engkau Tuhan. Tetapi yang dia terima melampaui yang dia pikir. Adalah cinta dalam perjanjian. Nah, apa yang terjadi pada perjanjian? Slide nomor 4. Anda kalau lihat orang menikah, itu kan pakai cadar mempelai pria, wanita. Itu sebenarnya cadarnya kayak burka gitu sebetulnya. Nggak boleh nerawang, tapi ya betul-betul kain yang dia nggak bisa lihat. Nah, setelah doa, janji nikah dan peneguhan dan seterusnya, salah satu langkah terakhir apa? Cadarnya dibuka. Dan si mempelai wanita melihat wajah dan kehadiran sang mempelai pria. Ini sebuah gambaran. Ketika kita masuk perjanjian, kita lahir dalam roh. Kita melihat Bapa. Inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu. Musa memerciki bangsa Israel. Keluaran 24 ayat 8. Amazing. Dalam ayat 10. Lalu mereka melihat Allah Israel. Makanya ketika kita dimeteraikan oleh Roh Kudus, apa itu disebut lahir dalam roh, apa itu baptisan Roh Kudus, atau apa, saya ingin menggambarkan Tuhan itu menjadi ada. Pertama kali saya dijamah Tuhan.
Tuhan itu jadi ada. Tuhan kau itu ada. Bukan sekedar cerita. Saya mendalami tentang keberadaan pengajaran Trinitas. Oleh kemurahan Tuhan, saya mengadakan seminar di Perwil dan juga di SMK dan juga di hamba-hamba Tuhan sekota. Dan saya tidak membedah secara filsafat atau yang pada umumnya teologi. Tapi oleh kemurahan Tuhan saya mencoba mendekati dalam profetik. Secara profetik. Dan saya menemukan satu keindahan yang luar biasa. Intinya apa? Sebab orang Muslim, dia ingin tahu supaya Tuhan kita ini satu atau tiga. Ya ini intermezzo seperti itu. Dan kita perlu menjawab. Dan saya mendapatkan intinya. Tuhan yang ingin ketemu. Tuhan yang ada. I am. Bukan konsep. Nah, perjumpaan itulah yang bisa memberikan makanan dan minuman. Makan perkelaparan dan kehausan itu. Dia menjadi wujud. Firman menjadi satu pribadi. Firman tidak berhenti menjadi doktrin teologi ataupun sebuah peraturan. Bukan berarti kita tidak perlu berdoktrin atau berteologi. Tapi itu bukan sasaran akhir. Nah, anak bungsu kembali dan berjumpa dengan Bapa. Perjanjian membawa kita ini melihat realita dan kehadiran Tuhan. Dan apa yang Bapak sediakan bukan hanya cinta yang umum, tapi cinta yang personal. Bukan hanya pengampunan dan belas kasihan, tetapi perjanjian. Dan di situ terjadi apa? Nah ini nomor 5. Bukan hanya pengampunan, tetapi kesembuhan. Pujilah Tuhan hai jiwaku dan jangan lupakan kebaikan. Dia mengampuni segala kesalahanmu. Dia menyembuhkan segala penyakitmu. Saya katakan penyakit tubuh dan penyakit jiwa. Trauma. Kusta. Selain penyakit fisik. Dan dia membebaskan, menebus kita dari lubang kubur. Kuasa maut. Malam ini saya akan bagikan yang nomor 2 dan 3. Karena kita sudah hafal kita sudah tahu bagaimana caranya kita minta ampun. Tapi saya khawatir sebagian orang tidak tahu selama ini bagaimana dia ditahirkan. Bagaimana dia menerima jubah Bapa. Dia harus ditahirkan. Hanya dengan ditahirkan, dibersihkan, dia terima jubah Bapa seperti imam yang masuk ruang kudus, dia terima darah, air, pakaian, minyak. Jadi 3+1. Baru dia masuk ke metaverse, pinjam istilah. Satu dwelling place, di mana tersedia apa yang tuh Bapak sediakan. The fullness of your house. Bagaimana Mazmur 23 dikatakan, Tuhan gembalaku tidak kekurangan aku. Kenapa dia tidak kekurangan? Karena dia ada di padang rumput. Anak yang hilang itu disayang Bapak. Bapak tidak pernah tidak menyayangi anak yang bungsu. Nah pertanyaannya waktu dia di negeri orang, dia disayang Bapak enggak? Disayang. Dia enggak pernah enggak jadi anak Bapak. Tetapi dia tidak pernah mengalami realita. Dia hanya punya status yang belum pernah dihilangkan. Tapi dia kehilangan realita sebagai anak. Dia kelaparan. Sementara di rumah Bapak ada banyak makanan. Dan itulah realita yang dialami sebagian anak Tuhan. Dan dia jubahnya kotor, najis. Dia disayang Bapak enggak? Disayang. Tapi dia hilang. Dan waktu dia datang, dia tidak disediakan pengampunan saja. Karena dia tidak hanya butuh pengampunan. Absalom itu diampuni. Tapi dia nggak dicintai. Dia tidak terhubung kembali dengan Daud. Dia tidak punya relation lagi. Dia merana. Sekalipun dia tidak dihukum.
Saudara, kita nggak hanya butuh diampuni. Kita butuh dicintai. Manusia ini didesain untuk dicintai. Nah, jadi Tuhan mau membersihkan jubah kita. Dia mau membersihkan jubah kita. Nah, saya menulis satu buku tadi sudah disebut, Three State of the World. Saya melihat perjanjian lama sama baru itu tidak berbeda. Yang satu bayangan, yang satu wujud. Dan ini ada hal yang indah sekali. Apa? Tentang pentahiran. Tentang pentahiran. Slide nomor 6, silakan. Kalau orang kusta, kusta ini penyakit yang berbeda. Slide nomor 6, bos. Yang pegang. Ya. Kusta itu membuat orang tidak bisa datang ke bait suci. Artinya dia nggak bisa menerima rahmat Tuhan. Bukan dia dibuang. Dia masih bangsa Israel. Dia masih umat Tuhan. Tapi dia terkucil. Ini kata lain dengan hilang. Anak hilang itu bukan dibuang dari anak. Hilang. Seperti apa sih Pak? Hilang itu. Bedanya dibuang. Sudah nggak bisa. Seperti HP masih terdaftar. Tapi di luar service area. Sinyalnya off. Sehingga sekalipun dia punya masih terdaftar, tapi dia nggak bisa telepon. Dia nggak bisa kirim WA. Jadi seperti nomornya itu nggak ada. Tapi nomornya masih ada. Nah, kusta itu butuh bukan hanya kesembuhan, pentahiran. Di dalam Imamat pasal 14 ayat 2-3 dikatakan hukum tentang orang sakit kusta pada waktu pentahiran. Jadi kusta bukan hanya butuh kesembuhan. Dia setelah sembuh butuh ditahirkan. Dan caranya bawa dua burung, satu disembelih, gambaran tukar guling, lalu darahnya dicelupkan di satu bejana yang mengalir, air mengalir itu diambil, dan diambil hisop, diperciki burung yang hidup itu 7 kali. Saya baru sadar kenapa Naaman itu disuruh selulup. Itu kalau bahasa Jawa Timurnya selulup. Suruh mencelupkan menenggelaman dirinya 7 kali. Karena dia bukan orang Israel. Sehingga dia tidak diminta Tuhan melakukan ritual seperti orang Israel berdasarkan Taurat. Tetapi secara prinsip, dia diperciki 7 kali. Dia menenggelamkan dirinya 7 kali. Dan dia tahir. Saya bersaksi 39 tahun yang lalu. Saya tidak punya identitas diri. Saya kusta. Saya tidak kusta jasmani, saudara. Yang saya maksud, saya kusta secara rohani. Dan saya pertama kali saya dijamah. Sekalipun saya kusta, saya disentuh oleh Tuhan. Saya diterima. Tapi tidak berhenti di situ. Saya dilepaskan. Saya dipulihkan. Saya dibuang. Jubah saya yang lama itu dibuang. Jubah orang gagal. Jubah orang najis. Jubah orang berdosa. Itu dilepas dan diganti jubah baru. Itu kan perjanjian lama, Pak. Percik. Saya tunjukkan perjanjian baru. Tuhan tidak hanya datang untuk dengan darah, air, minyak, roh. Baca 1 Yohanes 5 ayat 6-8. Bukan hanya darah, tapi darah, air, dan roh. Lalu mari kita lihat 7. Mulai dari Getsemani sampai kayu salib. Tetap 6, jangan ke 7. No. Kata 7 ini maksudnya. Terima kasih. Di Getsemani, sampai ke Golgota, Yesus mengeluarkan, memerciki darahnya 7 kali bercampur air. Karena bercampur keringat. 1 di Getsemani. Catat 1. Keringatnya seperti darah. Sampai seperti orang mati.
Bicara tentang stres kita. Yang kedua, dia dibawa ke Kayafas. Mukanya dihajar, pukuli, sampai remuk hancur. Seakan wajahnya buruk. Bukan wajahnya Yesus buruk, karena dipukuli sampai buruk. Bicara tentang self-image. Tentang keberadaan kita. Yang ketiga, mahkota duri. 3. Tentang pikiran kita yang diperbarui, metanoia. Bertobat. Pertobatan perubahan pola pikir. Paradigma. Dikuduskan. Ditahirkan. Perbuatan tangan kita. 2 lubang dipaku di tangan. 5. 6. Kakinya 2. Sebentar Bisa keputus ya. Ya, saya sudah kembali lagi. Ya. Ya, mohon host bisa bantu saya. Nah, yang ke-6 kakinya itu takdir kita. Takdir tanda petik. Saya punya teman wanita luar biasa namanya Ibu Elis. Dia kenal orang yang punya kemampuan Pak Tze. Bukan Feng Shui, Pak Tze itu orang bisa baca dari tanggal lahir. Itu ilmu orang Chinese yang ribuan tahun. Dan konon para konglomerat pun juga percaya dari berbagai agama mempercayai Pak Tze. Dan karena itu berkawan baik, dulu juga orang Kristen saya belajar itu. Terus, Cik, tak wocone Pak lahirmu. Tanggal, bulan, hari, jam. Dan dia bilang, wiki tanggal lahirnya jelek sekali. 8 tiangmu tuh terbakar kobong. Itu bahasa Jawanya, bahasa Jawa Tengah ya. Kesehatan, pernikahan, bisnis itu ya. Enggak tahu 8 itu apa aja. Kobong kabeh. Semua. Kamu itu sial mulai dari lahir sampai mati. Apes. Bukan cuma apes. Nulari apes. Bawa sial. Jadi kalau dalam perhitungan orang Chinese, itu enggak mau orang punya menantu dia. Soalnya Pak Tze-nya itu jelek sekali. Tapi si Ali Pak Tze itu garuk-garuk kepala. Tapi tak lihat-lihat hidupmu itu diberkati. Tantang balik. Lah menurut kamu gimana? Wah enggak bisa Bu. Cik, wong saya ketemu orang Kristen aja, saya baca itu cocok kok. Enggak bisa lari dari nasib itu, takdir itu. Lah nyatanya enggak cocok itu. Dia bilang gitu, wong sudah konco ya, konco teman baik. Jadi ya ngomongnya enggak sungkan-sungkan. Enggak bisa, ini ilmu ribuan tahun cocok. Dan saya ingat dengan Galatia itu. Yang belum akil balik itu takluk kepada elemen dunia. Bahasa New King James-nya itu element of the world. Tapi bagi orang yang masuk perjanjian, seperti Bu Elis itu, tidak berlaku. Terus si Ali Pak Tze yang garuk-garuk kepala itu, lah jawabmu gimana? Tanya Bu Elis. Cuma satu, Cik. Kartumu itu diganti sama Gusti Allah, Tuhan. Ya sudah itu. Coba kita diganti. Ditahirkan, takdir kita berubah. Mungkin di Guamia umurmu nggak panjang. Mungkin di Guamia kamu itu cerai 2 kali. Baru nanti ketemu jodohmu. Itu bisa dipatahkan. Nanti kita ke sana. Tapi tadi 6 kaki kan 6. Tujuannya mana? Lambungnya. Hati nurani. Kebetulan bukan. Jadi yang saya mau sampaikan, darah Yesus bukan hanya mengampuni, darah Yesus mentahirkan.
membersihkan, menyembuhkan dari trauma. Malam ini, jikalau engkau dibayangi sebuah trauma, masa lalu, biar izinkan Tuhan itu mencabut. Saya mau petakan, apa sih Pak bedanya orang diampuni dan dibersihkan? Kalau seorang gadis, apalagi misalnya saya tidak ingin membuka luka lama, tapi ini satu pemetaan. Peristiwa Mei 98. Gadis-gadis yang diperkosa. Apakah seorang gadis diperkosa itu berdosa? Tidak. Tapi dia kotor. Dia butuh ditahirkan. Dia butuh disembuhkan dari trauma. Dia bukan berdosa. Dan darah Yesus itu bukan hanya mengampuni yang saya mau sampaikan. Darah Yesus itu mentahirkan kita dari kusta. Saya pernah melayani sekian tahun yang lalu. Ada seorang ibu udah umur 30. Manifest teriak gulung-gulung seperti ayam disembelih. Bukan bertobat dari dosa. Saya tanya setelah itu apa yang terjadi pada dirimu? C. Dia lihat seperti film 25 tahun yang lalu. Dia umur 30, jadi umur 5 tahun, seorang gadis cilik, noni kecil, keluar dari kamar, dia sudah lupa, tapi seperti film keluar. Lari ke ruang tamu, memeluk ayahnya yang dia sayang. Nah, celakanya ayahnya lagi ketemu tamu dan menganggap si gadis noni yang sayang sama dia ini mengganggu pembicaraannya dia. Kenapa yang terjadi? Didorong sama papanya, dipukul pipinya. Pak! Hancur hatinya. Lari pulang balik. Dia bisa lihat dia lari, dia bisa lihat dia bicara apa. Rekaman di bawah sadarnya dia. Roh Kudus membongkar. Dan Tuhan Yesus hadir di situ. Makanya dia sudah katakan, aku Alfa Omega. Aku sudah ada dan yang akan datang. Dia bisa time tunnel. Kesembuhan batin itu adalah Tuhan tuh hadir di masa lalu kita. Yang nggak bisa sudah lewat. Seperti endgame-nya Avengers itu. Sehingga yang sekarang itu dirubah. Karena masa lalu kita ini dihadirkan. Obat penyembuhnya itu dihadirkan di masa lalu. Roh Kudus sanggup melintasi dimensi waktu. Ada seorang anak yang konseling sama saya, suami istri dengan anak. Dan si bapak frustasi karena anaknya benci sama dia tanpa sebab. Saya tembak langsung ibunya. Ibu, mengalami apa waktu hamil anak ini? Saya bilang, iya Pak, saya benci sama bapak. Karena bapak selingkuh waktu itu. Ya sudah cocok. Kebencian itu ditanamkan waktu di dalam kandungan ibu. Bisa roh bunuh diri, bisa macam-macam. Tidak selalu trauma itu tidak selalu kesalahan kita. Ya. Tapi juga bisa kesalahan kita. Dosa seksual itu butuh pentahiran. Mungkin sudah menikah, tapi dosa dulu itu membayangi terus. Misalnya seperti itu. Ya. Jadi itu yang namanya healing the past. Slide nomor 8. Sakit hati misalnya. Itu membuat kita tidak tahir. Nomor 7. Nah, slide nomor 7. Coba dilihat judulnya apa. Ulangan 23 ayat 1 sampai 7. Orang-orang yang tidak boleh bergabung dalam jemaat Tuhan. Orang yang pelirnya hancur, keturunan Moab. Tapi mata saya jadi seperti mau copot waktu baca ayat 7. Jangan kamu menganggap kecil orang Edom. Sebab dia saudaramu. Edom itu siapa? Esau. Esau itu siapa? Koko. Kalau orang Jawa Timur bilang gini. Koko tapi juahat. Bukan jahat. Juahat. Jangan kau menganggap kecil orang Mesir. Orang Mesir itu siapa? Pemimpin. 430 tahun orang Israel di sana numpang hidup tapi diperbudak. Pemimpin tapi jahat. Kita ini tersakiti. Disakiti itu sama siapa? Saudara.
saudara seiman, saudara famili, atau saudara seperjuangan, atau pemimpin, orang tua, pimpinan rohani, atasan. Nggak lepas dari situ. Kalau enggak pemimpin, saudara. Dan Tuhan bilang, ampuni. Jangan nganggap keji. Sebab itu familimu. Sebab itu pemimpinmu. Kalau enggak, kita enggak tahir. Kita najis. Kita kotor. Loh, kita enggak salah. Iya, kita enggak salah. Tapi kita bagaimana kita tahir? Kita harus melepaskan diri. Mengampuni. Doa Bapa Kami itu beberapa isu, tetapi yang diulangi setelah Engkaulah empunya kerajaan yang berkuasa dan penuh kemuliaan. Siapa yang mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Siapa yang tidak mengampuni dosa orang lain, dosanya nggak diampuni. Almarhum ayah saya dipakai untuk kesembuhan ilahi. Satu hari dia melayani seorang yang kanker paru-paru. Divonis dokter stadium 4 atau 4 ya, 4. Umurnya tinggal sebulan. Di konseling, disambangi di rumah sakit. Ternyata dia 5 tahun atau 15 tahun, saya lupa. Enggak bicara sama ayah. Enggak pernah berdamai dengan kakaknya, saudaranya. Bukan ayahnya, saudaranya. Kokonya. Ditantang sama ayah saya. Mau damai enggak? Dia pikir dia sudah mau mati. Iya, saya mau. Ayah saya keluar dari kamar, naik mobil, didatangi ke rumah kokonya, kakak. Adikmu mau mati. Mau enggak kamu damai sama dia? Roh Tuhan, Roh Kudus menjamah. Iya, saya mau. Dibawa sama papa saya, ketemu di kamar rumah sakit. Dijamah 2 orang. 15 tahun kalau itu. Enggak pernah ketemu, enggak pernah bicara. Hari itu mereka rangkulan bertangis-tangisan. Seminggu kemudian check up di Surabaya. Itu di Madiun cerita. Dibawa ke Surabaya ke dokter yang sama. Yang ronsen juga. Dokter yang sama. Difoto paru-parunya. Sembuh total. Saya sudah melihat beberapa orang bukan Tuhan tidak menyembuhkan, tapi dia harus menyediakan, dia harus mau ditahirkan, dia harus mau ngampuni, dia harus mau diganti jubahnya untuk terima jubah anak Bapa, sehingga dia bisa menerima apa yang Bapak sudah sediakan. Makanannya di rumah Bapak. Untuk masuk ke rumah Bapak, menerima makanan itu, dia harus menerima jubah baru. Selain diampuni. Dan itu melalui cinta dalam perjanjian. Malam ini, izinkan Roh Kudus bicara. Yesus itu luar biasa. Dia tidak hanya mengampuni dosa kita. Dia mentahirkan kita dari kusta. Dari keterpurukan, dari kotoran. Alkitab berkata, menceritakan ada orang yang nggak punya jubah, telanjang. Ada orang yang jubahnya kotor. Di Sakaria, kitab Sakaria, imam besar Yosua itu jubahnya kotor. Harus dibersihkan. Makanya setelah orang kusta ditahirkan, dia harus mencuci pakaiannya. Supaya pakaiannya itu bersih. Dia tahir. Adam kehilangan pakaian. Gimana kita berjalan dengan Tuhan? Harus punya pakaian. Saya tidak bicara pakaian jasmani. Sebagian anak Tuhan sudah dipeluk Tuhan. Sebagai Bapak. Disayang Tuhan, sudah menerima pengampunan. Tapi belum terima jubah. Sehingga dia nggak pernah bisa menikmati kelimpahan rumah Bapak. Bukan Bapak menghalangi. Karena itu adalah protokolernya. Oleh sebab itu malam hari ini izinkan Bapak membersihkan, mentahirkan kita supaya kita bisa terima jubah Bapak. Dan kita menerima kelimpahan apa yang Bapak sediakan. Kenapa? Slide nomor 8.
Kenapa orang perempuan sakit pendarahan itu begitu desperate? 12 tahun dia habiskan uangnya untuk menyembuh semua. Kembali sebuah tatanan dalam perjanjian lama. Orang yang mengalami pendarahan, wanita secara normal dia mengalami menstruasi setiap bulan kalau dia masih muda. Tetapi masalah waktu menstruasi dia enggak tahir. Tapi kan hanya seminggu. Nah ini perempuan istilahnya menstruasi terus gitu loh. Dia kelihatannya masih bisa beraktivitas, bisa bekerja, tapi dia nggak pernah tahir, sehingga dia nggak bisa datang ke bait suci, dia nggak bisa menerima rahmat Tuhan. Yesus ketika dia menjamah jubahnya Yesus, dia tahir. Jadi catat baik-baik, Yesus tidak menawarkan hanya cinta umum. Kenapa banyak orang Kristen hidupnya biasa-biasa? Karena dia pikir dia terima cinta yang umum, besar tapi umum. Enggak. Saya sampai hari ini, kenapa sampai sekian tahun? Saya enggak ingin kehilangan cintanya karena saya tahu yang dia sediakan bukan cinta umum. Saya tidak sedang mengikut agama Kristen. Saya sedang mengikut dia, Yesus yang mencintai saya secara pribadi, personal. Dia panggil nama kita satu demi satu. Dan dia tidak hanya menerima dan mengampuni kita. Dia menerima kita, cintanya dia itu menerima kita apa adanya. Tapi bukan titik, Bapak Ibu Saudara. Koma. Tapi cintanya juga tidak membiarkan kita tetap apa adanya. Anak bungsu itu diterima apa adanya, gembel diterima. Tapi dia tidak dibiarkan tetap gembel. Jubah gembelnya itu dilepas, dimandiin tentunya, dibersihkan. Setelah itu dia diberi jubah terbang. Status. Jubah itu posisi, status yang menentukan kita. Boleh masuk ke sebuah ruang. Dalam suatu dimensi. Makanya lihat Matius 22. Mereka yang nggak punya jubah pesta tidak bisa menikmati hidangan pesta. Malam ini jikalau jubahmu kotor, izinkan Bapa membersihkan. Jikalau engkau belum punya jubah, izinkan Bapa membersihkan dan memberi jubah yang baru. Ada cerita jubah yang robek. Siapa? Yusuf. Bapak memberi jubah bapaknya. Saudara merobek. Tidak bisa saja dalam perjalanan hidup kita. Saudara seiman merobek. Ada peristiwa yang mengerikan, seorang dancer dibunuh oleh orang teman segerejanya. Anda bisa bayangkan. Mengerikan, tapi itu happen. Dalam pelayanan pun orang bisa terluka atau dilukai. Dan kalau kita membenci, kita nggak tahir. Kok saudara baik, kok salah paham aja. Yang jahat aja, Tuhan bilang itu saudaramu. Makanya Israel nggak pernah disuruh perang sama Mesir. Baik dulu sampai sekarang. Makanya ada perdamaian sama Mesir. Slide nomor 9. Makanya kita harus menutup pintu yang lama. Diputus tali pusat. Mandi. Dibersihkan. Yeskel 16. Seringkali waktu kita lahir masih telanjang. Nggak punya jubah, kotor. Kita dibersihkan. Kita memutus tali pusat. Persoalan bangsa Israel yang keluar Mesir itu nggak pernah memutus tali pusat. Memutus masalah. Jubah menjadi korban. Jubah orang gagal. Jubah orang yang nyesel. Jubah aib kotor, pernah dilecehkan. Anak yang ditolak. Dan terus tertolak. Yakub itu jubah pintu kehilangan. Yakub setelah dia dibohongi sama anak-anaknya, lihat tidak ada cerita pengalaman rohani spiritual. Sampai dia ketemu Yusuf kembali. 15 tahun cuma nangis saja. Patah hati. Lukas 4 ayat 18, dia menyembuhkan orang yang patah hati. Itu bahasa Indonesianya enggak kelihatan. Hal yang kedua, trauma akibat dosa. Ini berkaitan. Slide nomor 10. Kuasa maut. Apa? Pedang, kelaparan, sampar.
Kita tidak berhadapan dengan dosa saja. Saya tantang begini, apa sih? Ayat nomor 11. Slide nomor 11. Coba seceng pedang kelaparan sampar. Di Yeskiel 6 ayat 12, 7 ayat 15 kalau nggak salah. Yeremia, termasuk tadi Wahyu 6 ayat 8. Daud pun mengalami pedang kelaparan dan sampar. Bagaimana menghentikan sampar? Itu tidak hanya korban penghapus dosa, tapi korban pendamaian dan korban bakaran. Itu bicara pendamaian. Ini slide nomor 11. Mengapa orang baik mengalami hal yang buruk? Karena nggak tahu. Sebagian orang bertanya, saya nggak pernah bolos ke gereja. Saya nggak pernah berbuat ini itu yang dosa. Kenapa hidup saya dikejar sesuatu yang jelek? Saya mau tanya, kenapa Tamar diperkosa? Kenapa pedang menghampiri Daud? Karena dia membunuh Uria yang notabene perwiranya yang setia sama dia. Dan Tuhan itu enggak, Alkitab ini jujur, kamu jahat. Saya enggak perlu detilkan, tapi Anda bisa lihat sendiri di dalam 2 Samuel pasal berapa itu 11-12. Jadi Daud itu jalan-jalan di atas soto. Catat ya kata soto. Dan terjadi, lihat wanita cantik mandi. Tidak tahan, dia tidur. Wanita itu sudah punya suami. Dan dia mengandung, dia cari akal, dosa, beranak pitak dosa. Dia bunuh suaminya, singkat kata. Kenapa Tamar diperkosa? Karena kutuk masuk. Kalau Daud tidak berzina, Tamar tidak diperkosa. Apa Tamar itu ikut salah? Enggak. Dan Tamar belum kenal Yesus. Waktu itu Tuhan penebusan belum ngerti. Nah, kalau dia tahu, dia bisa melakukan satu pentahiran atau apa, sehingga dia tidak harus seperti itu. Nah, di mana Absalom meniduri gundik ayah? Di sotoh, di tempat yang sama. Setan itu keluar. Memang, waduh, di mana dia punya pijakan, dia hantam. Dan waktu Daud di mana? Ditegur oleh Nathan, orang itu harus mengganti 4 kali. Orang itu harus mati, kurang ajar, jahat. Dan Nathan berkata, kamu orangnya. Aduh Tuhan, ampuni aku. Tuhan berbelas kasihan, kamu nggak mati. Tapi ganti 4 kalinya nggak dibatalkan. Kok bisa Daud itu ngomong 4 kali? Karena itu ada di hukum Taurat. Jadi maut itu bekerja, dosa itu bekerja karena sengat maut itu, sengat dosa itu melalui hukum Taurat. Mari kita hitung berapa anaknya Daud yang mati. Kokonya Salomo. Amnon dibunuh Absalom. Absalom, Adonia. Persis kutuk. Nah, Yesus, slide nomor 12. Yesus tadi itu. Yesus tidak hanya mengampuni, Yesus mentahirkan. Yesus mati, kematiannya, darah dan air. Tidak hanya mengampuni, tidak hanya mentahirkan, membebaskan dari kutuk. Slide nomor 13. Jadi kuasa surga. Pedang kelaparan sampar lawannya apa? Pedang lawannya perlindungan. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, pedang, tulah 10. Darah itu menahan. Orang Israel malam itu berhenti jadi orang melarat. Kelaparan lawannya power to get well. Sampar, engkau Tuhan yang menyembuhkan, kesembuhan. 3 kuasa itu berhadapan-hadapan. Pencuri datang, mencuri, membunuh, dan membinasakan. Mencuri kelaparan, membunuh, sampar, menghancurkan, mendestroy, itu pedang. COVID itu sampar. Dan kalau Anda lihat itu penghakiman, itu nggak bisa ditengking. Itu imam membawa korban pendamaian, korban keselamatan. Baca Imamat 9 ayat 22. Ada 3 korban.
pengampun dosa, bakaran, dan keselamatan. Waktu sampar, Daud sudah minta ampun dosa. Tulah nggak berhenti. Tuhan ngasih petunjuk di tempat pengirikan orang Arauna, itu orang Edom itu. Dia membawa korban 2. Bakaran dan keselamatan itu bahasa Inggrisnya pendamaian. Tulah berhenti. Pemberontakan Israel, Harun lari bawa dupa ukupan, menaikkan korban pendamai. Tulah berhenti. Kutuk itu diselesaikan. Sehingga apa yang malam hari ini, mari kita datang. Mari kita izinkan Bapa itu memandikan kita. Mari kita izinkan dia melepas jubah gembel kita. Jubah kotor atau jubah robek. Seperti Yusuf waktu ketika dia bertemu dengan Yakub kembali. Saya membayangkan, Bapak, di mana jubah yang pernah kau berikan padaku? Dan Yakub menyimpan jubah itu. Dibersihkan, diperbaiki, dan dikenakan kembali kepada Yusuf. Dan Yusuf menangis, dia tidak puas dengan semua jabatan. Dia tidak bisa dipuaskan oleh jubah-jubah jabatan perdana. Dia hanya dipuaskan oleh jubah dari Bapa. Malam ini, izinkan Bapa melepas jubah kita yang kotor. Mungkin ada yang pernah mengalami pelecehan. Mungkin ada yang pernah mengalami ditolak. Atau kegagalan yang terus membayangi. Atau apapun. Izinkan kita Bapa melepaskan jubah kita yang lama. Jubah orang yang tertolak. Jubah aib masa lalu. Jubah kegagalan. Jubah tadi itu ada beberapa. Jubah rasa kehilangan. Pernah ditinggal pacar terus patah hati. Nggak bisa move on. Jubah merasa dijadikan korban. Apa istilahnya? Lalu diizinkan Bapa membersihkan, memandikan. Seperti dalam firman-Nya dalam Yeskiel. Aku lewat, aku mandikan, aku bersihkan. Dan dikenakan jubah yang baru.